Menimbang calon pelatih baru Timnas Indonesia. Bahkan, pertimbangan untuk PSSI dalam menentukan pelatih Timnas menggantikan Patrick Kluivert. Pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih. Timnas Indonesia membuka kembali perbincangan hangat mengenai siapa sosok yang paling layak menggantikannya. Publik sepak bola nasional menaruh harapan besar agar keputusan PSSI berikutnya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis, berpijak pada visi jangka panjang pembinaan tim nasional. Pengamat sepak bola nasional, termasuk Roni Pangemanan, Bung Ropan, dan Haris Pardede, Bung Harpa, turut memberikan pandangan mereka mengenai figur pelatih yang ideal. Pandangan ini menjadi penting sebagai bahan pertimbangan bagi PSSI dalam menentukan arah baru Timnas Indonesia pasca Kluivert. Shin Tae-yong. Sudah paham kultur Indonesia? Shin Tae-yong menjadi nama paling kuat yang direkomendasikan. Pengalamannya memimpin Timnas Indonesia sejak 2019 membuatnya memahami karakter pemain lokal dan atmosfer kompetisi nasional. Ia berhasil menanamkan disiplin, kerja keras, dan mental juang kepada skuad Garuda. Namun gaya kepemimpinannya yang keras kadang menimbulkan gesekan internal dan hasil akhir di beberapa turnamen belum sepenuhnya sesuai harapan publik yang menginginkan permainan lebih agresif dan tajam. Jesus Casas. Bukti nyata di level Asia. Pelatih asal Spanyol ini sukses membawa Irak tampil solid di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gaya mainnya modern, menekankan pressing tinggi dan struktur permainan efisien. Kelemahannya, sistem taktik yang rumit menuntut pemain dengan pemahaman ruang dan teknik tinggi, yang masih menjadi tantangan bagi sebagian besar pemain Indonesia. Selain itu, ia masih terikat kontrak dengan Federasi Sepak Bola Irak. Giovanni van Bronckhorst, sentuhan Eropa modern. Van Bronckhorst, mantan pelatih Feyenoord dan Rangers, dikenal dengan filosofi bermain menyerang berbasis penguasaan bola. Ia bisa membawa suasana profesional dan pola pikir modern ke tubuh Timnas Indonesia. Namun belum pernahnya, Jobe lebih ideasi membuat adaptasi terhadap karakter, pemain dan kultur sepak bola. Indonesia menjadi tantangan tersendiri. Paulo Bento. Disiplin dan struktural. Bento memiliki pengalaman memimpin timnas Portugal dan Korea Selatan. Ia dikenal tegas, disiplin, serta piawai membentuk organisasi permainan yang solid. Meski begitu, pendekatannya yang kaku bisa berbenturan dengan karakter pemain Indonesia yang lebih ekspresif. Nilai kontrak yang tinggi juga menjadi pertimbangan realistis bagi PSSI.
Hussein Amuta, pemotivasi dengan sentuhan Afrika. Amuta berprestasi saat membawa Yordania melaju impresif di Piala Asia 2023. Ia ahli memadukan pemain muda dan senior, serta membangun motivasi dan kedisiplinan tim. Kelebihannya Wiyus belum memiliki pengalaman melatih di Asia Tenggara, sehingga membutuhkan waktu untuk memahami kultur sepak bola kawasan ini. Timur Kapadze, pelatih muda potensial. Kapadze membawa Uzbekistan U23 tampil mengesankan di tingkat Asia. Ia dikenal piawai mengasah pemain muda dan menanamkan disiplin taktik tinggi. Namun, minimnya pengalaman di level tim nasional senior menjadi kekurangannya. Ia belum lebih cocok untuk proyek pembinaan jangka panjang daripada target prestasi instan. Louis van Gaal, nama besar peluang kecil. Sebagai pelatih legendaris dunia, Van Gaal memiliki reputasi luar biasa dengan segudang pengalaman di klub-klub besar Eropa. Kepemimpinannya tegas, sistematis, dan penuh wibawa. Sayangnya, faktor usia, kesehatan, dan nilai kontrak membuat peluangnya menangani timnas Indonesia sangat kecil. Bojan Hodak, realistis tapi belum visioner. Hodak, pelatih asal Kroasia yang sudah lama berkiprah di Asia Tenggara, memahami karakter pemain lokal dan kondisi kompetisi regional. Ia dikenal pragmatis dan efisien. Namun pendekatannya yang cenderung defensif dan minim prestasi besar di level internasional menjadikannya lebih cocok untuk klub atau program pembinaan jangka menengah. Refleksi dan harapan. Dari berbagai nama tersebut, Shin Tae-yong dan Jesus Casas menjadi dua kandidat paling realistis. Keduanya sudah terbukti pepaharin sepak bola Asia dan mampu membangun tim nasional dari dasar. Sementara Giovanni van Bronckhorst dan Paulo Bento bisa menjadi alternatif jika PSSI ingin membawa visi Eropa modern ke dalam sistem pembinaan nasional. Nama-nama seperti Hussein Amuta, Timur Kapadze, dan Bojan Hodak tetap relevan, terutama untuk program pengembangan jangka menengah. Adapun Louis van Gaal, meski bergengsi, kecil kemungkinan untuk direkrut karena faktor non-teknis. Keputusan PSSI dalam menentukan pelatih baru tidak hanya soal prestasi sesaat, tetapi juga soal arah jangka panjang sepak bola nasional. Indonesia membutuhkan pelatih yang bukan sekadar bisa menang, melainkan mampu membangun sistem, karakter, dan mental juang pemain menuju level dunia.
Ray Agus Supriyanto, penulis pemerhati sepak bola dan kolumnis olahraga, tinggal di Banyumas, Jawa Tengah.